Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Sunita dari Prodi Teknik Industri Angkatan 24 dengan NIM 245444605 TK 60534. Saya salah satu peserta DPK dengan beban 30 jam. Di sini saya akan bervideo terkait materi Safety, Health, Environment, Student Wellbeing, and Life Goals. Apa itu SHE? Yang pertama safety. Safety itu keselamatan, perlindungan terhadap individu dari bahaya yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan pada diri kita. H for health, kondisi fisik, mental, dan sosial. Environment, lingkungan, merujuk pada hal sekitar, baik alam, sosial, ataupun fisik. Ketiga konsep ini tujuannya untuk kesejahteraan baik secara individu, semua orang, serta bumi ini. Kenapa sih SHE ini penting? Yang pertama, SHE ini penting terutama di kampus untuk mendukung lingkungan akademik yang kondusif. Nah, yang kedua, mendorong mahasiswa agar lebih produktif, dan dengan keproduktifannya dia juga menjaga kesehatan dan juga merasa aman di sini. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang positif. Student well-being. Apa sih student well-being ini? Yaitu kesejahteraan mahasiswa. Kesejahteraan ini adalah konsep yang mencakup berbagai aspek yang mendukung kesehatan fisik, mental, emosional, serta sosial. Nah, ini bentuk dukungan universitas kita terhadap student well-being ini. Kesejahteraan fisik. UGM menyediakan banyak sekali UKM, seperti UKM bulu tangkis, UKM selam, UKM renang, dan UKM tari. Di sini kita bisa melatih kemampuan di luar kelas. Itu kita juga punya Toyagama. Toyagama ini ketersediaan air minum yang ada di setiap ruangan atau di setiap fakultas. Itu biasa ada ketersediaan air minum. Kesejahteraan mental dan emosional. UGM ini juga menyediakan banyak sekali layanan konsultasi terkait mental health, workshop atau seminar terkait mental health ini. Yang ketiga, melalui kesejahteraan sosial. Nah, di UGM ini banyak sekali juga organisasi atau kepanitiaan, UKM atau volunteer yang bisa menjadi wadah untuk mahasiswi UGM untuk terus bersosialisasi dan mengembangkan diri. Kesejahteraan spiritual untuk mahasiswa, UGM juga menyediakan masjid serta musola serta tempat ibadah agama lain, yaitu agama Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik, juga sudah ada di UGM. Yang terakhir, fasilitas lainnya yang mendukung kesejahteraan. Kita sakit, kita bisa ke GMC. Terus kita juga banyak perpustakaan yang paling terkenal Perpusat. Terus juga UGM punya 8 asrama, 3 asrama laki-laki dan 5 asrama perempuan. Terus juga di UGM banyak sekali spot-spot untuk belajar. Dimanapun itu biasa banyak sekali kursi atau tempat-tempat yang bisa kita tempati untuk belajar. Dan itu biasanya juga udah ada stop kontak, nyaman, pokoknya best untuk belajar. Materi terakhir yaitu tentang life goal. Ini mungkin langsung aja ke kasusnya. Jadi ada seorang mahasiswa bernama Anton. Dia merasa tertekan karena dia merasa harus memenuhi ekspektasi sosial terkait pencapaian hidup. Di media sosial, si Anton ini melihat temannya sudah meraih keberhasilan temannya ini dalam karir. Punya gaya hidup yang glamor, terus kayak temannya ini selalu bahagia ya melalui medsos. Walaupun si Anton ini juga punya pencapaian pribadi, seperti dia udah lulus dengan predikat yang baik dan dia juga mengikuti banyak organisasi, tapi dia merasa tidak puas dengan dirinya. Dia meragukan itu. Dia merasa terjebak dalam perbandingan sosial dan merasa bahwa dia harus mengikuti jejak orang lain untuk sukses. Selain itu, bagaimana peran media sosial terhadap tujuan hidup kita ini? Sebenarnya media sosial ini bisa memotivasi, namun juga bisa berdampak ke hal yang negatif. Terkait dengan media sosial ini, kita bisa memudahkan pengetahuan info melalui media sosial ini. Tapi kita juga bisa merasa insecure, merasa kalau kita harus kayak orang lain. Padahal orang lain itu berbeda dengan kita. Mereka punya bidang dan timelinenya masing-masing. Dan kedua, apa sih tujuan hidup autentik itu? Nah, tujuan hidup autentik itu adalah tujuan yang sesuai dengan hati nurani atau jati diri yang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan. Untuk mencapai itu, kita harus mengenali diri kita sendiri. Bagaimana sih keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi? Kunci untuk mencapai keseimbangan ini adalah manage waktu yang bagus, menetapkan prioritas,
mengelola stres dengan baik, memastikan bahwa karir maupun kehidupan pribadi dapat saling berkaitan dan saling mendukung. Keempat, bagaimana sih peran teknologi mendukung life goal? Nah, untuk mencapai life goal kita, teknologi ini bisa berperan dengan baik jika kita menggunakannya juga dengan baik. Penting bagi kita untuk tetap melakukan seleksi dan bijak dalam menggunakan medsos ini. Kita harus menggunakan platform atau melihat konten-konten yang sesuai. Pertanyaan kelima, bagaimana kita menghadapi orang seperti Anton ini supaya lebih percaya diri tanpa terpengaruh oleh ekspektasi orang lain? Yang pertama, saya menyarankan kalau orang seperti Anton ini harus mencari support system yang baik, yang positif. Bisa dari keluarga, teman dekat yang baik, lalu kita bisa memberi edukasi kepada orang seperti Anton ini bahwa setiap orang itu punya bidangnya masing-masing dan punya timeline untuk suksesnya masing-masing. Dan saya menyarankan orang seperti Anton ini harus mengetahui bagaimana dirinya sendiri, harus mencari tujuan hidup yang sesuai dengan dirinya sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.